sudah menjadi alat utama bagi pengelolaan keuangan desa. Nah, ini sudah terkoneksikan pada rilis 202, itu sudah koneksi ke aplikasi Omspan. Nah, berikut juga setelah aplikasi Omspan, Bapak Ibu, tadi juga Pak Basori sudah singgung bahwa di Kemendagri juga sudah menyediakan yang namanya aplikasi konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa. Yang artinya aplikasi tersebut, Bapak Ibu sekalian dapat mencuplik data keuangan desa, baik itu pendapatan, belanja, dan pembiayaannya secara nasional, yang sumber datanya merupakan dari database kompilasi aplikasi Siskodes di tingkat kabupaten kota. Nah, ini yang sudah disinggung tadi oleh Bapak Direktur kami, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kewajiban Bapak Ibu di pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, di Permendagri 20 tahun 2018 pasal 69 dan 71 ayat 2. Di situ Bapak Ibu diminta menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berjalan itu di minggu kedua bulan Agustus di tahun berjalan. Dan selanjutnya menyampaikan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa di bulan April minggu kedua untuk tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini disampaikan Bapak Ibu ke Menteri Dalam Negeri, CQ Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, kami dari Bina Pemdes Bapak Ibu memfasilitasi untuk kemudahan penyampaian laporan tersebut. Yang artinya Bapak Ibu tinggal kompilasi database aplikasi Siskodes di tingkat kabupaten kota, setelah itu menyampaikannya ke dalam aplikasi konsolidasi ini, dan secara otomatis nanti data keuangan desa yang ada di wilayah Bapak Ibu akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Dan BIMTEK-nya juga sudah kami lakukan Bapak Ibu sekalian di 2 gelombang pada waktu itu. Kalau nggak salah saya di bulan Mei 2020 dan berlanjut di bulan Juli tahun 2020 kemarin. Besar harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian konsolidasi ini juga disampaikan untuk demi kepentingan kita bersama sebenarnya, karena user mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota itu sudah disiapkan dan Bapak Ibu sudah bisa mengakses data keuangan desa pada wilayah masing-masing. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga tadi teringat apa yang disampaikan Pak Basori bahwa forum kita kali ini mohon maaf tidak membuka ruang diskusi. Karena apa? Karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan media kita Bapak Ibu, dan kami sebenarnya sudah mempersiapkan kanal untuk pemberian pertanyaan, saran maupun masukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa secara kebijakan maupun secara aplikasi Siskedes, itu disampaikan di kanal pengaduan pada website Siskedes.info. Di halaman beranda nanti Bapak Ibu sudah akan lihat tombol pengaduannya, dan selain itu juga bisa Bapak Ibu langsung menghubungi tim pengembangan dan penerapan aplikasi Siskedes, baik itu di tingkat baik itu di Bina Pemdes Kemendagri maupun nanti di BPKP. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kami berharap ini semua lancar Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tadi Pak Basori sampaikan. Jangan hanya sampai di tangan admin kabupaten kota, tolong distribusikan aplikasi ini ke pemerintah desa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk kita melihat kedalaman dari rilis Siskedes 2.0.3, pada kesempatan berikutnya kami persilakan tim pengembangan dan penerapan aplikasi Siskedes di Bina Pemdes. Untuk hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Makmur Sumarsono. Pak Makmur Sumarsono, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita hanya sedikit mengulang saja karena hal-hal yang terkait sudah disampaikan oleh Pak Basori dan Mas Hafiz. Ya, terkait dengan Siskedes, kita tidak lepas dari apa yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 karena perubahan dari Permendagri 113, di mana kita mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, terkait dengan Siskedes itu sebetulnya alat bantu untuk siapa? Intinya untuk kaur keuangan, ya, di mana kaur keuangan sebagai bendahara di desa sesuai dengan Permendagri pasal 8
yang punya tugas sebetulnya ada 2, menyusun RKA dan melakukan penatausahaan. Nah, terkait dengan penatausahaan, KAUR Keuangan ini selaku bendahara memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu menerima dan menyimpan uang di RKAD, menyetor atau membayarkan, menatausahakan uang yang masuk dan keluar tadi, kemudian mempertanggungjawabkannya mulai dari pendapatan sampai dengan pengeluaran yang ada di dalam APBD. Nah, untuk Siskudes itu sendiri Bapak Ibu dibagi ke dalam 3 level ya untuk penggunaannya, mulai dari pusat, admin pusat, kemudian ada admin kabupaten kota dan operator. Nah, yang sering salah persepsi Bapak Ibu di sini adalah terkait dengan operator Siskudes. Nah, sebetulnya operator Siskudes itu kan level pengguna aplikasi. Nah, aplikasi tersendiri sebetulnya dibangun dan dikembangkan untuk membantu tugas fungsinya KAUR Keuangan yang bertugas sebagai kebenaran di desa. Nah, jadi pada dasarnya yang menjadi operator di Siskudes itu adalah KAUR Keuangan. Ya. Tapi terkait dengan situasi dan kondisi di desa-desa, banyak yang belum bisa komputer. Nah, pada prinsipnya boleh diperbantukan oleh ada unsur staff, tapi pada prinsipnya yang memiliki tanggung jawab pengelolaan keuangan selaku kebenaran tetap KAUR Keuangan. Jadi bukan operatornya. Karena banyak yang kami temukan, mohon maaf, kadang ketika kita ketemu dengan KAUR Keuangan ditanya SPP saja dia tidak tahu apa itu SPP. Bagaimana dia mau mempertanggungjawabkan kebenarannya jika apa yang dia lakukan pun dia tidak mengetahuinya. Kemudian ini terkait dengan database tadi sudah disinggung juga. Nah, harapan kami tahun 2021 sebetulnya teman-teman kabupaten sudah menggunakan SQL Server yang sudah kami siapkan di 434. Kami sudah setting semua, Pak. Mungkin untuk teman-teman kabupaten sudah disettingkan semua, jadi teman-teman kabupaten tinggal menggunakan. Mungkin harus ada proses lagi, satu proses yang teman-teman kabupaten untuk melakukan instalasi. Ya, kalau masalah instalasi, saya pikir teman-teman kabupaten bisa belajar atau ada yang sudah bisa sebelumnya, karena dulu pun Simda pakai SQL juga Pak ya. Ingat saya Simda juga menggunakan SQL Server. Nah, untuk Siskudes pun kami mohon teman-teman kabupaten kota mulai 2021 menggunakan SQL Server. Kami sudah bantu terkait dengan untuk penyetingannya. Kemudian pada dasarnya untuk teman-teman di desa silakan masih menggunakan MS Access ya. Ini sudah siapkan juga, sudah disettingkan. Cuman yang terkait dengan kegiatan yang kode rekening 90 sampai 99 itu tolong teman-teman kabupaten jangan lupa untuk disesuaikan dengan apa yang ada di dalam peraturan bupatinya. Kemudian setelah dituangkan dalam peraturan bupati, update dalam Siskudes, dan jangan lupa untuk dikoordinasikan dengan KPPN setempat ya, supaya nanti pelaporan dasasi penggunaan dana desanya tidak ditolak lagi oleh ONSPAM. Kemudian yang banyak pertanyaan terakhir Bapak Ibu di grup terkait dengan BPJS, pengembalian DD dari RKD, kemudian posting lebih dari 1 kali, kemudian di versi terbaru ini ada penambahan pelaporan BLT DD, kemudian ada laporan konsultasinya di mana ada surat edaran dari kami terkait dengan laporan konsolidasi bantuan tunai BLTDD itu. Nah, di dalam Siskudes untuk tahun 2021 sudah diakomodir. Sebetulnya ini sudah dikembangkan jauh-jauh hari, cuman pada kesempatan kali ini baru bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita sudah siapkan untuk yang non tunai ini Pak ya, yang SPP billing. Nah, ini kebetulan ke tempat kami pun sudah ada beberapa orang yang bertanya terkait dengan itu, di mana teman-teman kabupaten sudah ingin menerapkan transaksi bank ya, langsung transfer dari desanya. Nah, itu sudah bisa diakomodir juga. Nah, terkait dengan nanti BPJS Bapak Ibu,
yang ada langsung dibayarkan dari kabupaten. Yang jadi masalah adalah pencatatan di desanya. Nah, nanti secara teknis akan kami bagikan langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan teman-teman di desa terkait dengan potongan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh kabupaten, sehingga penerimaan di desa itu kan realisasi di RKD-nya berkurang. Nah, nanti teknisnya seperti apa nanti kita share. Kemudian bagaimana terkait dengan pencatatan pengembalian dana desa yang selama ini mengendap di RKD. Nah, itu pun sebetulnya sudah kami simulasikan, cuman secara kebijakan kami menunggu arahan dari pimpinan. Akhirnya hari ini sudah pecah, Pak. Nanti kita share juga terkait dengan bagaimana mencatatkan pengembalian DD dari RKD ke RKUN itu, di mana pada prinsipnya dia dicatatkan di pengeluaran pembiayaan. Kemudian untuk posting lebih dari satu kali sebetulnya itu sudah pernah kami sebarluaskan juga melalui surat edaran. Untuk teknisnya bisa lihat juga nanti ada, tinggal download di aplikasi di dashboard kami di sikadis.info. Kemudian terkait dengan penyampaian pelaporan Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsolidasi, ini ada rekapitulasi yang kami terima. Posisi sampai dengan saat ini sudah ada kenaikan lagi sekitar 1% ya. Kemarin sekitar 66%, sekarang sekitar 67%. Itu yang pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2019. Dan untuk pelaporan semester pertama yang harusnya diterima oleh kami dari teman-teman kabupaten untuk tahun anggaran 2020 sekitar 34%. Nah, ini juga ada kenaikan sekitar 14%. Awalnya di kami itu sekitar 20%, sekarang sudah 24%. Mudah-mudahan akhir bulan November sudah bisa mencapai 100%. Terutama Bapak Ibu jangan dilupakan adalah pelaporan pelaksanaan APBD tahun 2019 ya, untuk segera dilaporkan, karena menurut data kami teman-teman kabupaten pasti sudah punya data itu, cuman bagaimana komitmen Bapak Ibu di kabupaten untuk menyampaikan laporannya kepada kami. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, bagaimana nanti cara melaporkan konsolidasi. Di sini sudah ada dashboard kami di sikadis.info di bagian dokumen, tinggal download, ada panduan aplikasinya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian ada aplikasinya juga, kemudian ada manualnya juga. Nah, kalaupun ada permasalahan silahkan komunikasikan dengan kami, nanti akan kami bantu. Ya, habis. Itu saja, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Makmur atas penjelasannya untuk aplikasi Siskredes dan konsolidasi keuangan desa. Dan mungkin mohon izin Pak Nasrullah, Pak Suyadi, Pak Ketut, Pak Bas, saya sedikit saja untuk share screen kembali ke teman-teman Bapak Ibu sekalian bagaimana penampakan dari aplikasi Siskredes rilis 203 ini. Saya akan coba share screen kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu, kita coba buka aplikasinya. Saya akan sedikit lagi menjelaskan sebagai tambahan-tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Basori dan Pak Makmur, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakses database untuk tahun anggaran 2021 ini masih kami rahasiakan. Nah, kembali nanti yang akan kami berikan akses ini adalah Bapak Ibu yang sudah bertanda-tangan dalam berita acara serah terima. Jadi ini sudah tahun anggarannya tahun 2021, login berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman admin yang baru mengemban tugas sebagai admin Siskredes di tingkat kabupaten kota, bahwa
Yang pertama kali dilakukan adalah mohon nanti Bapak Ibu sekalian mengatur pengaturan user ID ini untuk di seluruh desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi levelnya itu diberikan untuk level operator untuk tingkat pemerintah desa dan supervisor untuk tingkat pemerintah kecamatan. Jika ada evaluasi APBDes yang didelegasikan kepada camat, otomatis ini juga harus dibuatkan satu user ID khusus untuk pemerintah kecamatan nanti. Nah, itu tolong disetting Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti Bapak Ibu sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa kontak kami Bapak Ibu. Ini untuk pengaturan user ID. Dan juga berikutnya yang paling sering mendapatkan pertanyaan di kami Bapak Ibu, yakni untuk pengaturan menu. Nah, ini tolong nanti diatur kembali ya Bapak Ibu, terutama admin kabupaten di tingkat admin Siskedes tingkat kabupaten kota, bahwa untuk user ID yang sifatnya levelnya operator itu bisa membuka atau mengakses menu mana saja. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena beberapa waktu yang lalu itu masih kami temui banyak teman-teman pemerintah desa yang bisa buka kunci posting APBDes sendiri. Nah, ini tidak diperkenankan. Sekali lagi kami ingatkan ke teman-teman semua bahwa yang punya kewenangan terkait dengan posting APBDes kalau bukan di Dinas PMD atau di BPKAD, kalau enggak di pemerintah kecamatan. Jadi tidak diperkenankan pemerintah desa untuk membuka atau mengunci postingan APBDes-nya sendiri, karena ini sangat rawan untuk disalahgunakan Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga nanti mengatur menu-menu apa saja yang bisa dibuka oleh supervisor dan tingkat admin di kabupaten kota. Jangan sampai nanti Bapak Ibu malah tidak buka akses untuk admin sendiri. Contohnya adalah ini, ekspor kompilasi yang untuk ke Omspan. Ini sangat dibutuhkan oleh admin kabupaten kota. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengatur pengaturan menu ini nanti di setiap level pengguna di aplikasi Siskedes. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting yang diatur adalah parameter di kecamatan dan desa. Saat ini perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, parameter kecamatan dan desa yang kita gunakan adalah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 terkait dengan Kode Administrasi Wilayah. Nah, nanti akan disusul oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri yang saat ini sedang disusun oleh tim Direktorat Penataan dan Administrasi Desa terkait dengan penambahan dan perubahan kode desa di seluruh Indonesia. Nah, itu menyusul nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada segera akan kami share nanti ke Bapak Ibu sekalian. Kalau sambil menunggu Kemendagri yang terbaru Bapak Ibu, kami harapkan untuk disesuaikan kode kecamatan dan desa berdasarkan Permendagri nomor 72 tahun 2019 yang tadi. Nah, jika belum mendapatkan filenya bisa diakses melalui Google, juga udah banyak Bapak Ibu ya. Berikutnya yang paling penting di setting juga adalah referensi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Yang kami settingkan di sini hanya data bidang, subbidang dan kegiatan yang sudah tercantum dalam Permendagri 20 dan penambahan kode rekening yang disampaikan oleh Dirjen Bina Pemdes Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dilihat di sini nanti yang kami tambahkan Bapak Ibu sekalian di bidang 5 di subbidang penanggulangan bencana. Di sini sudah ada kegiatan penanggulangan bencana, terus ada subbidang keadaan darurat, juga sudah ada penanganan keadaan darurat di sini, dan subbidang keadaan mendesak juga sudah ada satu kegiatan penanganan keadaan mendesak. Nah, kegiatan ini masih standar yang ada di Permendagri 20. Jika yang Bapak Ibu di pemerintah kabupaten kota ada penambahan kode rekening kegiatan, itu tentunya akan tercantum dalam perbuk atau perwalinya masing-masing. Nah, banyak yang kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa, masih ada teman-teman kabupaten kota yang menambahkan kode referensi kegiatan ini tidak sesuai pada tempatnya. Contoh, pada bidang pemerintahan desa, seharusnya di subbidang penyelenggaraan sirekap tunjangan operasional pemerintahan desa, ini contoh. Nah, Bapak Ibu di sini kan hanya sampai kode rekening 010107. Nah, jika ada penambahan pada perbuk atau perwalnya masing-masing, Bapak Ibu tolong gunakan kode rekening berikutnya adalah 010190. Jangan diberikan kode yang selanjutnya 010108. Nah, ini masih banyak kami temui Bapak Ibu, terutama setelah menerima data konsolidasi keuangan desa yang ditarik dari database kompilasi Siskedes. Nah, ini yang menjadi sorotan kami, tim pengembangan dan penerapan aplikasi, berikut juga dengan tim aplikasi konsolidasi.
masih banyak teman-teman Bapak Ibu yang menambahkan kode realisasi kegiatan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 20. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu penekanannya dari kami Bapak Ibu. Berikutnya adalah parameter sumber dana. Nah, ini juga nih Bapak Ibu sekalian. Yang kami temui adalah mungkin di kabupaten kota Bapak Ibu ada penamaan sumber dana yang berbeda. Contoh di kabupaten 50 kota Bapak Ibu. Di situ kan disebutnya dana alokasi dana desa. Di kabupaten 50 kota Bapak Ibu, alokasi dana desa ini adalah namanya alokasi dana nagari. Nah, untuk mengubah nama tersebut Bapak Ibu sekalian, ada di beberapa tempat yang menambahkan kode pendapatan yang baru. Padahal di sini tinggal disesuaikan dengan tombol ubah. Jadi di sini tinggal diubah nih, alokasi dana nagari misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan Bapak Ibu teman-teman admin untuk menambahkan kode baru pada sebutan jenis pendapatan yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal di wilayah yang masing-masing. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti terlihat di sini, ini udah berubah nih. Jadi alokasi dana nagari. Nah, ini yang kami juga soroti ke Bapak Ibu sekalian, terutama setelah mendapatkan data kompilasi dari Siskedes. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, parameter yang dibutuhkan adalah standar output. Nah, di sini kami sudah bantu Bapak Ibu terkait dengan output di subbidang keadaan mendesak. Di sini sudah kami inputkan untuk output BLTDD. Nah, sini satuannya sudah terstruktur. Berikut bantuan bahan pangan juga sudah ada di sini, bantuan pendidikan dan bantuan pengobatan. Jadi nanti untuk penganggaran di bidang 5, Bapak Ibu tinggal pilih outputnya. Yang selama ini menjadi kendala pada saat pelaporan di Omspan, harus ngedit manual di Excel-nya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kami sudah sediakan untuk referensi output ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, itu sih menu-menu parameter penambahan-penambahan yang perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikutnya nanti untuk rilis 203 bisa dicek di atas, di situ sudah berubah rilisnya menjadi 2.0.3 dengan ditandai ada perubahan di sini logo Kemendagri ya sudah berubah Bapak Ibu. Dan juga di fitur laporan nanti yang sudah seperti Pak Makmur sampaikan tadi, di sini ada laporan untuk SPP yang sifatnya non tunai. Nah, di sini sudah disediakan. Ada laporan juga nanti untuk BLTDD dan lain-lainnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek jika sudah mendapatkan aplikasi yang sudah download sendiri nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian tambahan-tambahan dari kami. Untuk selanjutnya, apakah mungkin ada tambahan lagi dari pimpinan? Pak Sorry, cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya acara kita dilanjutkan dengan sedikit arahan dan kata-kata penutup dari Bapak Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset.